Tuh. Kalau kita orang hukum nih, kalau tahu dia bilang itu jam 9, ya jam 9 tidak boleh beroperasional, terakhir beroperasional. Morning good people, kembali lagi bersama saya Sam dan saya Leo Sagala di channel YouTube Sagala. Kali ini kita akan membahas tips-tips kesiapan usaha dalam menghadapi razia. Gitu Pak Leo ya. Tip. Nah kali ini tidak kalah penting, saya mengundang narasumber kita Miss Maya SH.MH. Halo, Miss Maya. Sehat Bu Maya? Alhamdulillah sehat Pak. Sibuk? Agak-agak sibuk. Agak-agak sibuk lah ya, nggak sibuk-sibuk Nggak kali lah ya. sibuk-sibuk kali, tapi demi Bapak ini ya saya siap lah. Jadi karena kita juga perlu ini Bu, tips-tips mengenai razia-razia Dalam usaha dalam ya. usaha. hadapinya gimana, Ya. trik-triknya gimana gitu. Jadi langsung kita mulai aja Bu ya. Siap. Kira-kira pihak mana saja untuk melakukan razia di tempat usaha gitu? Gini ya, kalau usaha itu wajib memang memenuhi Jadi, semua aturan dan syarat-syarat yang memang pemerintah sudah tentukan seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya ada suatu usaha yang tidak berdiri, tidak ada legalitasannya itu memang instansi itu memang bisa masuk ke tempat usaha tersebut gitu. Tidak menutup kemungkinan siapa semua bisa masuk gitu. Bukan semua masuk itu berarti yang nggak berperan juga masuk, bukan gitu. Misalnya contohnya seperti PPKM seperti ini. Kita kena pandemi seperti ini. Satgas itu gabungan. Jadi gabungan itu siapa-siapa aja. Satpol PP, Dinas Satpol PP, Dinas TNI, polisi gitu kan. Kadang-kadang ada juga ikut misalnya orang Dishubnya gitu kan. Itu banyak memang kita lihat seperti itu. Itu apa? Ya sepanjang memang kita lengkap syarat-syarat yang ditentukan oleh pemerintah. Walaupun petugas COVID datang ya kita tidak boleh menolak gitu. Nah datangnya instansi tersebut kita hanya bisa kita memperbolehkan mereka untuk melihat keadaan situasi tempat usaha. Gitu dia. Tidak boleh pula kita halangi. Nggak boleh. Ataupun melakukan perlawanan nggak boleh. Itu tidak boleh. Misalnya kan kita ngerasa, Bu, saya punya usaha izin usaha saya lengkap, situnya misalnya semua lengkap, izin keramaiannya lengkap. Kenapa ada instansi? Ya seperti istilahnya kita dilaporkan orang, ya sah-sah aja orang melaporkan kita, tergantung apakah laporan tersebut duduk atau tidak, kan gitu. Begitu juga aparat pemerintah yang tadi mau datang razia ke tempat kita, sah-sah saja dia melihat, sepanjang tidak ditemukan tindak pidana atau pelanggaran di dalam tempat usaha kita, ya dia juga nggak akan melakukan lebih dari apa yang menjadi dia harus kapasitasnya lakukan. ya. Mereka juga kan sudah dibekali oleh hukum. Tidak mungkin bapak-bapak pejabat itu yang sudah dibekali oleh hukum melewati batas apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah ya. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, siapa-siapa aja itu banyak. Polisi bisa. Gabungan gitu ya. Polisi, khusus maksudnya, polisinya aja. maksud saya tim dari gabungan yang Ibu jelasin itu. Selain gabungan tadi, itu kan COVID, terus, ya kan. Ada juga yang misalnya razia gabungan. Itu razia gabungan itu bisa jadi misalnya polisi, TNI, BNN. Ya. Itu kalau misalnya itu bukan karena ada temuan di dalam. Misalnya kita nggak boleh seuzon. Instansi itu datang, ya kita persilakan masuk. Ya kita punya hak juga menanyakan, izin Pak, Bu, kami bisa diperlihatkan surat tugasnya Bu, untuk datang masuk kemari seperti
seperti itu. Tapi dengan cara yang santun, sopan ya. yang sopan, sehingga tidak ada miskomunikasi nih antara pemilik usaha dengan instansi yang datang. Karena mereka datang pun pasti izinnya lengkap. Zaman sekarang itu sulit lah untuk berani-berani instansi itu tanpa dibekali izin, nggak akan mungkin mereka mau datang ya. Nggak akan mungkin. Hukum sekarang kan memang benar-benar ditegakkan kan. Gitu. Jadi banyak bisa polisi karena gabungan itu bersama BNN, bisa polisi saja, bisa misalnya unit Krimsus misalnya. Itu kalau izin memang kita itu menyalah aturan, atau misalnya Krimsus itu untuk misalnya kita itu membuang limbah sembarangan, nah itu bisa. Jadi bukan usaha itu bukan sama sekali misalnya karena adanya minuman yang ilegal, bukan itu aja. Jadi semua sektor yang ada di usaha itu ya kita tidak boleh melanggar aturan hukum gitu dia. Jadi begini Ibu, mengenai jam operasional usaha khususnya hiburan malam ya Bu, pastinya itu kan di surat edaran kan jam 9 malam tuh. Berarti ini posisinya kita cerita saat pandemi ya? Saat pandemi PPKM tepatnya. Di surat edaran kan itu kan dibuat jam 9 malam. Kalau toleransi yang diberikan dari daerah tersebut ataupun dari yang ini contohnya seperti wali kota, gubernur, itu gimana kira-kira menurut mengenai toleransi waktu? Maksudnya gini, kalau udah jam 9 apakah memang jam 9 aja mati wajib gitu? Close atau gimana, atau dikasih toleransi 1 jam, setengah jam untuk close bill atau gimana gitu ya? Gini dia, kalau kita di dalam undang-undang, ini kita cerita tentang aturan hukum ya, kan gitu. Kalau kita di dalam undang-undang, kalau itu udah aturan pemerintah, kan dia ada namanya hierarki perundang-undangan. Jadi aturan Perda pun itu menjadi aturan bagi kita yang harus kita taati, kan seperti itu. Kalau kita orang hukum nih, kalau tahu dia bilang itu jam 9, ya jam 9 tidak boleh beroperasional, terakhir beroperasional. Jadi kalau kita bilang perpanjangan waktu, ini bukan permainan sepak bola, ada perpanjangan waktunya. Jadi harus sesuai peraturan. Harus sesuai, cuma kalaulah misalnya nih udah lalai lah ini pengusaha lewati batas waktu jam 9, datanglah misalnya petugas COVID, ya kita lah dengan cara jangan dibawa dong, mohon minta maaf Pak, ampun Pak, nggak buat lagi, kita lagi closing billing, ini lagi closing, ini kan izin dari kami udah menutup kami gerai kami tidak menerima orderan lagi. Cuma Pak, kami yang menjaga tamu, nggak mungkin kami usir. Jangan bilang kenapa Pak begini, nggak bisa ini, nggak boleh kayak gitu. Itu kita salah gitu. Jadi seandainya nih Kak, contoh aja ya, contohnya izin usaha saya mati. Yes. Terus instansi datang merazia, terus saya ditangkap nih, dibawa saya ke kantor. Kira-kira itu ada nggak hukumnya? Hukum izin mati. Izin mati, ya izin itu mati, tapi kita lagi tahu sih sebenarnya memang. Nah, gini dia, itulah. Kalau di dalam hukum ini itu ada yang namanya pendekatan. Pendekatannya. Jadi IP itu harus tinggi dia. Ilmu pendekatan itu harus tinggi. Di posisi tetap kita salah dong. Salah ya. Di posisi. Nah, bagaimana caranya untuk kita menyikapi di lapangan? Kita sebutkan, kita harus bisa membuktikan bahwa izin kita itu memang sedang on progress, lagi diurus. Proses. Jangan kita bilang on proses. Jadi jangan kita bilang on proses tapi tidak ada bukti apapun, cuma cerita cuap-cuap doang, nggak bisa seperti itu. Kita bilang Pak, ini Pak izin, memang mati Pak kemarin. Pengurusan izin itu Pak harus ada ini sebelum ngurus izin ini Pak harus syarat itu. Jadi kami sudah melalui batas-batas itu Pak. Ya perizinan kita memang katanya tanggal sekian siap, kan nggak salah. Kita nyampaikan seperti itu. Selagi kita menyampaikan dengan cara sopan dan santun, mungkin nggak menyakitkan hati instansi yang datang merazia. Mungkin kita ya tinggal pendekatan kita saja gitu. Secara humanis lah. Iya. Jadi ya kira-kira apa tips Bu Maya untuk para teman-teman yang baru memulai usaha baru, atau bagi teman-teman pemula lah? Bagi teman-teman pemula, tips dari saya itu setiap kalian membuka suatu usaha,
wajiblah terlebih dahulu kalian mengurus semua izin-izin yang berkaitan oke, tentang dengan usaha usaha. tadi itu. Jangan ada silap sedikit misalnya, nanti kan bisa, jangan anggap sepele gitu. Berarti yang pertama izin Bu ya. Izin. Nah, izin itu bukan satu, izin banyak kan ya. banyak. Yang dari Pemdanya Ya. kah misalnya, Dinas Pendapatan Ya. ya kan, Ya. yang dari apalagi namanya OSS misalnya, itu kan berbeda-beda. Beda ya. Jadi semua izin kalau bisa bukan kalau bisa wajib hukumnya. Wajib. Kita selesaikan dulu, lahirkan dulu izinnya, baru kita buka usaha kita. Operasional ya. Operasional. Jadi kita pun aman dalam menjalankan usaha. Jadi kalaupun misalnya instansi datang kemari untuk memeriksa, sah-sah aja dia meriksa. Kita sudah ready. Ini loh Pak, izin kami. Kalau kita tidak ada kekurangan, insya Allah itu tidak ada masalah. Seperti itu. Oke Bu, kita minum dulu lah. Ya. Menunggu hari makin sore. Ya, nunggu hujan ya. Jangan hujan. Sekalian Jangan kita- menambah pula nanti air Ya, hujan. benar. Sayang ya. Sayang wine-nya ya. Nambah dia Pak. Karena ini tinggal untungnya aja Bu. Udah berarti udah cukup jelas Pak Leo ya. Cukup lah. Oke ya, berarti kita closing aja lah ya. Boleh, Oke boleh. ya, jadi mudah-mudahan tips-tips kita ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video channel YouTube.sagala ini. Jangan lupa bantu kami like, subscribe, and share untuk membantu membangun channel YouTube.sagala lebih besar lagi dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Bye-bye. Bye-bye.